Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu pejuang NIP dimanapun kalian berada? Jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan informasi terbaru yaitu terkait pengadaan seleksi P3K tahun 2022 dan juga penempatan bagi guru yang sudah lolos passing grade ataupun guru prioritas 1. Nah, di sini sudah ada salah satu instansi daerah yang sudah merilis Bapak Ibu, sudah merilis penempatan masing-masing pelamar di seleksi P3K tahun 2022. Nah, jadi bagi Bapak Ibu, simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa admin ingatkan kembali, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update informasi-informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Nah, ini dia Bapak Ibu pengumuman dari salah satu instansi daerah, yaitu tepatnya pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, yang mana di sini sudah rilis pengumuman tentang pelaksanaan seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K jabatan fungsional guru di lingkungan pemerintah Kabupaten Kolaka Utara tahun anggaran 2022. Nah, jadi pada lampiran 2-nya ini ada daftar penempatan Bapak Ibu masing-masing honorer yang masuk dalam prioritas 1. Kita lihat di sini, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 822 tahun 2022 tanggal 9 September 2022 tentang penetapan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Kabupaten Kolaka Utara tahun anggaran 2022, maka pemerintah Kabupaten Kolaka Utara akan melaksanakan seleksi penerimaan P3K jabatan fungsional guru tahun anggaran 2022 sebagaimana rincian terlampir dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, kita lihat poin yang pertama, yaitu alokasi formasi di pemerintah Kabupaten Kolaka Utara. Jumlah formasi yang dialokasikan sebanyak 50 formasi yang terdiri dari pelamar P1, P2, P3, dan pelamar umum sebagai berikut. Yaitu pelamar prioritas 1 sebanyak 17 pelamar. Kemudian pelamar prioritas 2 ini sebanyak 1 pelamar, yaitu guru honorer XTHK 2 yang terdata di database BKN. Kemudian yang C, pelamar prioritas 3 dan pelamar umum sebanyak 32 pelamar. Informasi lebih lanjut terkait formasi jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit kerja penempatan sebagaimana terlampir. Nah, jadi ada di lampiran 1 dan lampiran 2. Kemudian poin yang nomor 2 yaitu terkait kriteria pelamar. Nah, ini penjelasan dari P1, P2, P3, dan P4. Kemudian ini adalah persyaratan Bapak Ibu, ini persyaratan umum yang sudah dibahas ataupun disebutkan dalam Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022. Nah, jadi ini persyaratan umumnya, ini WNI warga negara Indonesia, paling rendah usia 20 tahun, paling tinggi 59 tahun, kemudian tidak pernah dipidana penjara, kemudian tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik terlibat politik praktis, kemudian memiliki sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana. Nah, jadi wajib memiliki ijazah S1 paling rendah sarjana atau diploma 4 sesuai dengan persyaratan. Kemudian sehat jasmani dan rohani, kemudian surat keterangan berkelakuan baik, kemudian persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kemudian pada poin keempat ini adalah tata cara Bapak Ibu, tata cara pendaftaran dan unggah dokumen. Nah, jadi untuk pendaftaran seleksi P3K guru tahun 2022 ini di portal resmi BKN Bapak Ibu, yaitu sscsnbkn.go.id. Kemudian calon pelamar wajib memiliki email, NIK, dan nomor kartu keluarga. Nah, jadi nantinya bagi Bapak Ibu yang belum memiliki akun, maka Bapak Ibu membuat akun terlebih dahulu, yaitu nantinya yang dibutuhkan adalah email, NIK, dan juga kartu keluarga. Kemudian pelamar membuat akun. Nah, ini sudah dijelaskan oleh admin. Kemudian pelamar mengunggah swafoto. Nah, jadi setiap pelamar ini mengunggah swafoto bagi pelamar yang belum memiliki akun. Kemudian pelamar melengkapi data diri. Nah, jadi ada biodata nantinya yang akan dilengkapi oleh masing-masing pelamar dan memilih jenis formasi jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan,
lokasi formasi, dan data lain yang harus dilengkapi. Kemudian setelah melakukan pendaftaran online, pendaftaran kartu pendaftaran, pelamar wajib mengunggah hasil scan dokumen sebagai berikut. Nah, jadi ini bagi pelamar baru Bapak Ibu, pelamar yang belum memiliki akun, yang mana nantinya Bapak Ibu mengunggah ataupun mengupload persyaratan seperti surat lamaran, kemudian scan ijazah S1, kemudian scan transkrip nilai asli, scan asli KTP, kemudian pas foto terbaru latar belakang warna merah, kemudian akreditasi perguruan tinggi dan atau jurusan yang berlaku pada saat kelulusan. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu persyaratan yang nantinya akan diupload untuk Kabupaten Kolaka Utara. Kemudian bagi pelamar P3 yang tidak ikut seleksi tahun 2021 ataupun pelamar baru, silakan buat akun. Dan bagi pelamar P2 dan P3 yang sudah punya akun, dimohon mengaktifkan kembali akunnya dan melakukan pemutakhiran data jika merasa ada data diri yang berubah. Nah, jadi nantinya Bapak Ibu yang sudah memiliki akun, Bapak Ibu langsung saja login menggunakan akun di seleksi P3K tahun lalu. Dan Bapak Ibu diberi kesempatan untuk melakukan pemutakhiran data. Ini jika ada data-data diri yang berubah. Kemudian pastikan dokumen yang diunggah dapat terbaca. Kesalahan dalam mengunggah dokumen dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi. Kemudian pada bagian ke-6 ini sistem kelulusan seleksi administrasi bagi pelamar baru didasarkan pada hasil verifikasi dokumen yang telah diunggah. Nah, jadi nantinya Bapak Ibu perhatikan terkait dokumen ataupun berkas yang akan diunggah. Apakah sudah sesuai dengan persyaratan atau tidak? Apakah gambarnya jelas atau tidak, dan lain sebagainya. Kemudian, kelulusan seleksi kompetensi didasarkan pada penilaian kesesuaian tim penilai dan verifikator untuk P3K. Nah, jadi nantinya bagi pelamar yang masuk dalam P2 dan P3 ini nantinya tidak perlu tes CAT seperti tahun lalu Bapak Ibu. Jadi nantinya akan dilakukan penilaian kesesuaian ataupun observasi oleh tim penilai dan juga verifikator, yaitu BKD, Kepala Dinas Pendidikan, pengawas, kepala sekolah, dan guru senior. Kemudian yang ketiga, bagi pelamar umum seleksi tes dilaksanakan menggunakan CAT UNBK. Nah, jadi ini sama seperti tahun yang lalu. Kemudian kita lanjut ke lampiran ke-1. Nah, ini dia lampiran 1. Ini adalah daftar formasi dan penempatan P3K guru tahun 2022 untuk di pemerintah Kabupaten Kolaka Utara. Kemudian pada lampiran kedua, nah ini dia Bapak Ibu, ini lampiran kedua, ini adalah daftar formasi dan penempatan bagi P3K guru prioritas 1. Nah, ini dia Bapak Ibu, daftar nama guru prioritas 1 di Kabupaten Kolaka Utara beserta unit penempatan. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang masuk P1 dan berasal dari Kolaka Utara, Bapak Ibu silahkan cek nama kalian. Baik Bapak Ibu, itulah sedikit informasi dari admin. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.